Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini masih membahas bab pertama, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan perilaku mencintai Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian iman kepada kitab Allah, yang kedua dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah, dan yang ketiga perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas hikmah beriman kepada kitab Allah dan perilaku mencintai Al-Quran. Nah, masuk pada materi. Yang pertama yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan yang salah. Kita contohkan saja Al-Quran saja ya, kita semua. Ketika kita percaya kepada Al-Quran, kita diberikan hikmah atau diberikan petunjuk oleh Al-Quran mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Yang selanjutnya, yang kedua, pedoman bagi manusia agar tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Nah, kitab Al-Quran sendiri pula menjadi pedoman bagi umat Islam, di mana umat Islam tidak akan berselisih ketika menentukan kebenaran, ketika ia percaya ia beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang terdahulu guna menjadi pelajaran hidup bagi manusia saat ini. Nah, ini di dalam Al-Quran juga terdapat sejarah gitu kan. Sejarah kehidupan orang terdahulu, contohnya para nabi, kisah para nabi yang tertera di dalam Al-Quran. Contohnya kisah Nabi Yusuf tertera pada Quran surat Yusuf. Lalu kisah Nabi Isa tertera pada Quran surat Maryam. Dan masih banyak orang-orang soleh yang diabadikan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, manusia dapat mengetahui betapa besar kasih sayang Allah kepada para hambanya. Yang kelima, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Yang keenam, hati manusia menjadi lebih tentram. Yang ketujuh, memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena itu merupakan ajaran yang disampaikan dalam kitab-kitab Allah. Yang kedelapan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa diri kita. Selanjutnya, perilaku mencintai Al-Quran. Ketika kita mau mencintai atau menyukai sesuatu, pada dasarnya kita harus mengenal sesuatu itu terlebih dahulu. Sama halnya dengan ketika kita ingin menampilkan perilaku yang mencintai Al-Quran, kita terlebih dahulu harus mengenal Al-Quran itu terlebih dahulu. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Nah, Al-Quran diturunkan di dua kota, yaitu ada kota Mekah dan kota Madinah. Para ulama menggolongkan ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah dengan sebutan surah Makkiyah, sedangkan yang turun di kota Madinah disebut surat Madaniyah. Tercatat turunnya ayat-ayat Al-Quran itu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kita genapkan saja 23 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya,
yaitu mengenai isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah dan akhlak, atau akidah atau akhlak. Nah, akidah secara etimologi itu artinya kepercayaan atau keyakinan. Nah, adapun aspek akidah dalam Al-Quran adalah persoalan tauhid, bahwa Allah adalah yang maha segala-galanya. Nah, di samping itu, akidah di dalam Al-Quran meliputi rukun iman seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang kedua, hukum atau sanksi. Nah, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran tentu merupakan hukum yang sangat adil. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu merujuk kepada Al-Quran dalam menetapkan hukum atas segala sesuatu. Nah, dalam hukum atau sanksi ini, contohnya terdapat dalam surat Quran, surat An-Nisa ayat 105. Adik-adik bisa lihat sendiri ya nanti di Qurannya masing-masing. Yang ketiga, mengenai ibadah, di mana di dalam Al-Quran dibahas mengenai ibadah. Ibadah contohnya seperti Al-Quran memberikan petunjuk tentang tata cara yang berkaitan dengan ibadah. Contohnya sholat, zakat, saum, terus haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu muamalah. Di dalam Al-Quran terdapat sekali banyak ayat yang berkaitan tentang muamalah. Contohnya tentang jual beli yang semacam itu gitu ya. Nanti kalian boleh cari sendiri. Yang ketiga mengenai tarik atau sejarah. Ibu tadi sudah jelaskan atau sudah sebutkan ya bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah itu para nabi, kisah-kisah umat terdahulu. Contohnya kisah kaum Nabi Lut tertera di dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya udah ya, isi kandungan Al-Quran itu Ibu rangkum menjadi 5 perkara ini, dan mungkin masih ada sumber lain yang mengatakan ada 7, ada 8. Kalian boleh menjadikan itu sebagai referensi. Yang selanjutnya yaitu perilaku mencintai Al-Quran. Nah, bagaimana perilaku mencintai Al-Quran? Apakah orang yang mencintai Al-Quran itu harus membawa Al-Qurannya kemana-mana? Atau misalkan Al-Qurannya yang membeli Al-Quran yang mahal, atau Al-Qurannya disimpan di lemari yang bagus? Tentu saja bukan ya. Orang yang mencintai Al-Quran adalah orang yang sering membaca Al-Quran, sering memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi adik-adik bisa paham ya, bagaimana sih sikap orang yang mencintai Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran itu baca, pahami, juga amalkan. Bahkan ketika sudah kita amalkan, kita bisa mengajarkannya kembali kepada orang lain. Ya, ini untuk tugas yang dikumpulkan hari Kamis. Adik-adik kerjakan latihan halaman 19 sampai 21. Kerjakan sampai bagian B saja ya. Dan Ibu tegaskan cara pengisian soalnya atau ditulis di bukunya langsung isinya saja. Contoh misalkan yang pilihan ganda jawabannya B, tulis misalkan B Nabi Daud, seperti itu. Jadi langsung isinya saja, tidak dengan soalnya. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.